Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 MIPA, MIPA 1, 2, 3, dan 10 agama 1 dan keagamaan 2. Kita mulai lagi pembelajaran kimia pada hari ini dengan materi berikutnya atau bab 2. Bab 2 tentang struktur atom dan sistem periodik. Sebelum kita masuk pada sistem periodik, pada pertemuan ini kita membahas partikel dasar atom. Kita sudah mengetahui atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat unsur itu. Misalnya besi itu mempunyai bagian paling kecil yang masih mempunyai sifat besi, itu namanya atom besi. Demikian pula gas hidrogen. Bagian paling kecil dari gas hidrogen yang masih mempunyai sifat gas hidrogen yaitu atom hidrogen. Demikian pula atom zat-zat yang lain, baik zat berwujud padat, cair maupun gas, semuanya terdiri dari atom-atom. Atom itu sangat kecil, diameternya sekitar 1/100 juta cm. Ini sangat kecil, dengan alat apapun tidak bisa kita lihat, namun bisa diuraikan, bisa disimbolkan dari kajian teoritis maupun dari berbagai eksperimen. Dari atom, bagian terkecil dari suatu materi. Perkembangan berikutnya, ternyata atom mempunyai subatom atau bagian dari atom atau partikel dari atom. Yang pertama, atom terdiri dari elektron. Elektron ditemukan oleh John Thomson. Jadi Thomson melakukan serangkaian percobaan dengan menggunakan dua elektrode, yaitu anode dan katode, dengan sumber tegangan tinggi. Nah, ternyata dari percobaan itu, dari katode itu memancarkan sinar katode. Jadi ada elektrode positif namanya anode, elektrode negatif katode, kemudian dalam wadah yang bertekanan udara rendah, sangat rendah atau vakum, itu nanti ternyata dari katode itu memancarkan sinar yang disebut sinar katode. Nah, udara dalam tekanan tinggi tidak bisa menghantarkan listrik. Dalam tekanan sangat rendah, ternyata dalam katode itu memancar sinar katode. Itu ditandai dengan layar yang dapat berpendar, ya. Misalnya layar ZNS. Jadi dengan berpendarnya layar itu menunjukkan bahwa pada katode memancarkan sinar katode. Nah, sinar ini ternyata dibelokkan atau dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet. Tepatnya sinar katode mendekati muatan listrik positif. Nah, karena sinar katode mendekati positif, maka sinar katode dipastikan bermuatan negatif. Jadi sinar katode bermuatan negatif. Kemudian kalau tanpa pengaruh medan magnet maupun listrik, sinar katode merambat secara lurus, Jadi dari percobaan ini Thomson berkesimpulan bahwa sinar katode merupakan sinar yang bermuatan listrik negatif. Saya ulang, bermuatan negatif karena dipengaruhi oleh medan listrik dan membelok menuju mendekati positif. Berikutnya
Thomson menamakan sinar katode ini dengan nama elektron. Elektron lambangnya E mempunyai massa yang sebenarnya adalah 9,11 kali 10 pangkat min 24 gram. Jadi kecil sekali, sangat kecil. Saya ulang, 9,11 kali 10 pangkat min 28 gram. Jadi masanya yang sebenarnya 9,11 kali 10 pangkat min 28 gram. Sedangkan muatannya itu ya diketahui yaitu min atau negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Elektron. Elektron itu menurut Thomson berada di kulit atom, mengelilingi inti atom. Di elektron beredar mengelilingi inti atom. Jadi neutron ditemukan oleh Thomson dengan serangkaian percobaannya, sehingga diketahui elektron diberi lambang E kecil, kemudian mempunyai massa 0 karena massanya ini kalau dibandingkan dengan massa proton itu jauh lebih kecil, sehingga massa elektron dikatakan diabaikan atau dianggap 0. Sedangkan muatannya itu adalah min 1. Muatannya nanti untuk penghitungan pelajaran kimia berikutnya dianggap min 1. Elektron. Kemudian berikutnya adalah proton. Proton ditemukan oleh Goldstein, Eugene Goldstein. Goldstein melakukan percobaan hampir sama dengan Thomson, yaitu dengan elektroda yang diberi tegangan tinggi, elektroda positif negatif. Kemudian di dalam elektroda negatif atau katode itu diberi lubang. Nah, ternyata dari plat anode itu memancarkan sinar yang menuju katode, sehingga karena katode yang dilubangi menerobos langsung dapat memandarkan layar. Jadi hampir sama dengan elektron tadi. Kalau elektron itu adalah sinar katode menuju anode, kemudian kalau proton ini sinar anode menuju katode yang ditandai dengan berbendarnya layar. Nah, ternyata sinar anode ini mempunyai sifat dibelokkan oleh medan magnet maupun listrik. Sinar anode itu mendekati muatan negatif. Oleh karena itu sinar anode dipastikan bermuatan positif. Sinar anode ini kemudian diberi nama dengan proton. Proton itu mempunyai massa yang sebenarnya adalah 1,673 kali 10 pangkat min 24 gram. 1,673 kali 10 pangkat min 24 gram, kecil sekali. Nah, dan untuk perhitungan kimia selanjutnya, massa proton dianggap 1 SMA, 1 satuan massa atom, atau massa atom relatifnya 1. Kemudian muatannya hampir sama dengan elektron tapi bermuatan positif, sehingga proton bermuatan plus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, atau dengan relatif dianggap relatif, muatan relatifnya adalah plus 1. Jadi sekali lagi, proton lambangnya P kecil, kemudian masanya dianggap 1, kemudian muatannya juga plus 1. Yang menemukan adalah Goldstein. Berikutnya adalah neutron. Neutron itu ditemukan oleh James Chadwick. Neutron juga hasil dari percobaan Chadwick dengan menembakkan sinar alfa ke dalam lempeng berilium. Sinar alfa yang masanya besar 4 itu ternyata setelah ditembakkan ke berilium memancarkan sinar. Nah, sinar atau radiasi dari berilium ini
Berilium ini tidak dipengaruhi oleh medan magnet maupun listrik, sehingga radiasinya lurus, merambat lurus, dan mempunyai daya tembus yang tinggi. Nah, diketahui kemudian ternyata sinar ini atau radiasi ini disebut dengan neutron, N, lambangnya N kecil. Neutron mempunyai massa hampir sama dengan proton, yaitu masanya 1,675 kali 10 pangkat min 24 gram yang sebenarnya 1,675 kali 10 pangkat min 24 gram. Kemudian massa ini dianggap 1 atau massa relatifnya 1 sama dengan proton. Kemudian untuk muatannya 0, tidak bermuatan. Jadi proton diberi lambang N, muatannya 0, massanya 1 karena sama dengan proton, massanya 1 massa atom. Jadi dengan demikian atom itu terdiri atas 3 partikel penyusun, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton masanya 1 ada di dalam inti atom. Kemudian neutron juga masanya 1 ada dalam inti atom. Sedangkan elektron berada di kulit-kulit, dia mengelilingi inti. Ya. Proton dengan neutron itu merupakan massa dari atom itu. Karena neutron masanya, karena elektron masanya dianggap 0, sehingga massa atom itu proton ditambah neutron, sedangkan elektron mengelilinginya. Karena atom bermuatan listrik, karena atom itu bermuatan netral, tidak bermuatan, karena atom itu netral, maka tentunya jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Misalnya suatu unsur mempunyai jumlah proton 1, tentunya elektronnya juga 1. Misalnya unsur aluminium, protonnya misalnya 13, maka jumlah elektron juga 13. Karena suatu atom netral, proton dan elektron jumlahnya sama. Nah, itu jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang partikel dasar atom, di mana tadi terdiri atas elektron, proton, dan neutron. Ya. Jadi kalau proton dan neutron dalam inti, kemudian kalau elektron di kulit yang mengelilingi inti. Jadi gambaran atom itu ada inti yang dikelilingi oleh elektron. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini, partikel dasar penyusun atom. Dan untuk tugasnya halaman 21, nanti supaya dikerjakan dikirim lewat WA seperti biasanya. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.